الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, arkanu al-islami, rukun-rukun Islam. Arkanul islami ususuhu allati yanbani alaiha. Rukun-rukun Islam itu adalah ususuhu, usus jamak dari asasun, yaitu pondasi-pondasi Islam, allati yang yanbani alaiha, yang Islam itu terbangun di atas pondasi tersebut. Jadi rukun Islam itu adalah pondasi yang mana Islam itu dibangun di atas pondasi tersebut. Maka terkait dengan rukun Islam, ini adalah sesuatu yang pokok, sesuatu yang sangat penting. Karena ibarat bangunan, ketika bangunan itu rusak, bangunan itu runtuh, maka pondasi itu rusak ataupun maka bangunan itu akan runtuh. Ketika pondasi itu rusak, maka bangunan akan runtuh. Demikian terkait dengan rukun Islam. Ketika rukun Islam ini rusak, maka bangunan keislaman seseorang itu akan runtuh. Kemudian kata beliau, wahiyya khamsatun, dan rukun Islam itu ada 5, madzukuratun, yang disebutkan fima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsatin, Islam itu dibangun di atas 5, ya, 5 rukun. Ala ayyuhadallahu, yang pertama Allah itu ditauhidkan. Wa fi riwayatin ala khamsin, dan dalam satu riwayat, ya, disebutkan ala khamsin, ya, Islam itu dibangun di atas 5, ya, 5 pondasi, 5 rukun. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakati, menunaikan zakat, wa siyami ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan, wal haji, dan juga haji. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang berkata, ya, kepada Ibnu Umar, dia mengatakan, haji wa siyamu Ramadan, haji dulu baru puasa Ramadan. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan, la, tidak, siyamu Ramadana wal hajju, puasa Ramadan dan kemudian haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang jelas terkait dengan apa rukun Islam yang 5. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan ringkas terkait dengan rukun-rukun Islam tersebut. Al-awwalu, yang pertama, amma syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Baik, sebelum dilanjutkan apa kemarin? Ya, yang faedah yang bisa diambil dari syahadat asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Dari kalimat hamba Allah dan rasulnya, apa faedahnya? Nah,
min kalimati abduhu wa rasuluhu. Naam. Mada? Dia menafikan ifrad wa tafrid. Ya, dari kalimat abduhu, hamba Allah, ini menafikan apa? Al-ifrad, berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul juga itu memberikan faedah apa? Menafikan tafrid, meremehkan, karena beliau hamba Allah. Ya, tidak boleh kemudian berlebih-lebihan sehingga diangkat derajatnya sederajat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sifat-sifat uluhiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh karena beliau adalah hamba. Sedangkan dari kalimat Rasulullah, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan wahyu, yang kemudian menjelaskan kepada manusia syariat yang Allah turunkan, maka tidak boleh kemudian diremehkan dalam mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada kitab. Kata beliau, adapun syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, fahiya, maka adalah al-i'tiqadul jazimu, keyakinan yang sangat kuat, al-mu'abbar anhu bil lisani, keyakinan yang sangat kuat yang diungkapkan dengan lisan. Anhu balik ke al-i'tiqad, keyakinan yang kuat, yang mana keyakinan yang kuat itu diungkapkan dengan lisan. Al-mu'abbaru anhu, yang mana keyakinan yang kuat itu diungkapkan bil lisani, dengan lisan. Bihadhihi syahadati, keyakinan yang kuat terhadap syahadat tersebut. Paham? Ya, mungkin biasanya ini kalimat terkadang kalau awal-awal belajar, awal-awal bisa membaca kitab, mungkin kadang bingung, ya. Maksudnya seperti ini. Itu asalnya al-i'tiqadu al-jazimu bihadhihi syahadati, keyakinan yang sangat kuat kepada syahadat ini, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang mana keyakinan yang kuat kepada syahadat ini itu al-mu'abbaru anhu bil lisan, yang diungkapkan dengan lisan. Paham ya? Ka'annahu bijazmihi fi dzalika musyahidun lahu, seakan-akan dia itu dengan kuatnya keyakinan dia dalam hal tersebut, itu seakan-akan apa? Musyahidun lahu, dia betul-betul menyaksikan sesuatu tersebut. Ya. Seakan-akan dia dengan kuatnya keyakinan dia terhadap syahadat ini tadi, maka seakan-akan dia melihatnya. Betul-betul dia menyaksikannya. Ya. Jadi ketika seseorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, artinya dia itu betul-betul yakin, ya, dengan syahadat yang dia ucapkan, yang keyakinan itu seakan-akan dia melihatnya. Karena seseorang itu akan betul-betul yakin ketika dia telah melihat sesuatu tersebut, ya. Maka demikian ketika kita bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kita meyakini syahadat ini, meyakini la ilaha illallah, meyakini Muhammad abduhu wa rasuluh, ya, itu seakan-akan apa? Kita menyaksikannya. Ya. Wa innama ju'ilat hadhihi syahadatu ruknan wahidan, dan hanya saja syahadat ini dijadikan satu rukun ma'a ta'addudil masyhudi bihi, padahal yang dipersaksikan itu berbilang, tidak satu. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ini dijadikan satu rukun. Rukun yang pertama dalam rukun Islam. Tetapi lihat isi syahadat ini, yang dipersaksikan bukan satu tetapi dua. Mempersaksikan tentang Allah Subhanahu wa taala dan mempersaksikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau jelaskan kenapa, ya,
yang dipersaksikan dua, bersyahadat tentang la ilaha illallah pertama, bersyahadat tentang Muhammad Rasulullah itu yang kedua. Kok kemudian kenapa dijadikan satu rukun? Kenapa kok asyhadu an la ilaha illallah rukun yang pertama, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rukun yang kedua? Kenapa kemudian dijadikan satu rukun? Yang pertama kata beliau imma, ya, bisa jadi kata beliau li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan muballigh, yang menyampaikan dari Allah Ta'ala. Fasyahadatu lahu bil ubudiyyati wa risalati, maka syahadat, ya, mempersaksikan, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyati wa risalati, dengan ubudiyah dan risalah, ya kan, asyhadu anna Muhammadan abduhu, mempersaksikan bagi Rasul ubudiyah. Rasul mempersaksikan, ya, terhadap Rasul dengan apa? Risalah. Itu min tamami syahadati alla ilaha illallah. Itu termasuk dari kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Itulah kenapa dijadikan satu rukun. Ya, karena mempersaksikan Rasulullah dengan ubudiyah dan risalah itu termasuk dari kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Walaupun dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tetapi ketika dia tidak mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua kata beliau wa imma, bisa jadi juga alasannya apa? Li'anna hataini asyhadataini asasu sihhatil a'mali wa qabuliha. Karena sesungguhnya dua syahadat ini adalah pondasi sahnya amalan dan pondasi diterimanya amalan. Ya, id la sihhata li amalin wala qabula. Sebab tidaklah sah suatu amalan dan tidaklah diterima suatu amalan illa bil ikhlasi lillahi ta'ala, kecuali dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, wal mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini alasan yang kedua yang beliau sebutkan, bahwasanya dua syahadat itu merupakan pondasi sahnya dan diterimanya amalan. Ya, karena memang tidaklah diterima amalan, tidaklah diterima suatu amalan kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabil ikhlasi lillahi tatahaqqaqu syahadatu alla ilaha illallah. Maka dengan ikhlas kepada Allah, dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan ibadahnya hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka terwujudlah syahadat la ilaha illallah. Wa bil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatahaqqaqu syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dengan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terwujudlah syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, qala al-muallif rahimahullah wa min thamarati hadhihi syahadati al-azimati, dan di antara buah dari syahadat yang agung ini, ya, beliau sebutkan, ya, buah, ya, di antara buah dari syahadat dua kalimat syahadat, yaitu tahrirul qalbi wan nafsi minar riqqi lil makhluqin. Ya, memerdekakan hati dan juga jiwa dari perbudakan terhadap makhluk. Ya, itulah tauhid. Tauhid itu memerdekakan, membebaskan hati dan jiwa seorang hamba dari perbudakan, ya, terhadap makhluk. Ya. Wa minal ittiba'i li ghairil mursalin, dan juga memerdekakan, membebaskan hati dan jiwa dari ittiba, mengikuti kepada selain para rasul, sehingga kemudian dia hanya, ya, mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti yang lain dari kalangan para ulama, dari kalangan imam, dikarenakan apa? Mereka mengikuti
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak kemudian ditimpa ta'assub, ya, tidak kemudian ditimpa ta'assub, karena yang dia ikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atsani, yang kedua, wa amma iqamus salati, adapun menegakkan salat, bahwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala, maka dia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, bifi'liha, dengan mengerjakan salat tersebut, ala wajhil istiqamati, dengan apa? Cara yang istiqamah, wattamami fi awqatiha, dan juga sempurna pada waktu-waktunya, wa hayatiha, dan juga sempurna pada hayat, yaitu tata caranya, ya. Nah, menegakkan sholat itu beribadah kepada Allah dengan dia mengerjakan sholat dengan istiqamah, dan kemudian sempurna pada waktu-waktunya, dan juga dia sempurna di dalam tata caranya. Wa min thamaratihi, dan diantara buah dari ibadah sholat, ya, menegakkan sholat ini, insirahus sadri, lapangnya dada, wa qurratul aini, dan juga sebagai apa? Penyejuk hati, wan nahyu anil fahsya'i wal munkari, dan juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini diantara buah dari menegakkan sholat. Atsalis, yang ketiga, wa amma ita'uz zakati, adapun menunaikan zakat, fa huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi badlil qadril wajibi, ya, dia adalah mengeluarkan kadar yang wajib fil amwali, pada harta, az-zakawiyati al-mustahiqati, yaitu pada harta-harta yang dia itu terkena kewajiban zakat, ya. Jadi menunaikan zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan mengeluarkan kadar yang wajib, tidak semuanya, tetapi kadar yang wajib itu pun pada harta-harta yang memang terkena kewajiban zakat, ya. Kemudian wa min thamaratihi, dan diantara faedah dari menunaikan zakat, tathhirun nafsi minal khuluqi ar-radhili, yaitu mensucikan jiwa dari akhlak yang buruk, ya, minal khuluqi ar-radhili, akhlak yang buruk, yaitu apa? Al-bukhlu, yaitu bakhil, bukhul itu bakhil, ya. Wasaddu hajatil islami wal muslimina, dan juga menutup hajat kebutuhan Islam dan kaum muslimin, ya, bisa memenuhi hajat Islam dan kaum muslimin. Kemudian ar-rabi, yang keempat, wa amma shaumu ramadhan, adapun puasa Ramadan, bahwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala, maka dia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala bil imsaki anil muftirati fi nahari ramadhana, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari al-muftirati, hal-hal yang membatalkan puasa, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Wa min thamaratihi, dan diantara buah dari puasa Ramadan, tarwidun nafsi ala tarkil mahbubati, melatih jiwa untuk meninggalkan sesuatu yang dia senangi, ya, talaban limardatillahi azza wa jalla, dalam rangka mencari keridhaan Allah azza wa jalla, ya. Kemudian yang kelima, wa amma hajjul bait, adapun haji ke Baitullah, bahwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdil baitil haram, maka dia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menuju ke Baitullah al-Haram, lil qiyami bi sya'airil haji, untuk menunaikan syiar-syiar haji. Wa min thamaratihi, dan diantara buah dari menunaikan ibadah haji adalah tarwidun nafsi ala badlil majhudi al-maliyyi, ya, melatih jiwa untuk apa namanya, mengerahkan kesungguhan, ya, dia mengerahkan kesungguhan yang terkait dengan harta, baik berupa harta, wal badani,
dan juga badan fi taatillahi ta'ala, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia latih jiwanya untuk kemudian dia memberikan ya kesungguhan dalam upaya untuk menunaikan ibadah haji, baik yang dia keluarkan itu berupa harta ataupun kemudian kesungguhan upaya terkait dengan badan fisik, ya kan? Karena dalam ibadah haji bukan hanya butuh mengeluarkan harta, apalagi kalau kemudian tempatnya jauh sehingga butuh harta yang banyak untuk bisa menunaikan ibadah haji, dan juga butuh fisik yang kuat. Dia betul-betul kemudian mengerahkan kemampuan fisiknya untuk kemudian menunaikan ibadah haji, yaitu dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala. Walihada kana al-hajju naw'an min al-jihad fi sabilillah Ta'ala. Karena inilah haji itu adalah satu jenis dari jihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa hadhihi tsamaratu allati dzakarnaha li hadhihi al-ususi. Dan buah-buah ini yang kami telah menyebutkannya li hadhil usus, yang mana buah-buah ini merupakan buah dari apa? Hadhil usus, pondasi-pondasi ini, yaitu rukun-rukun Islam. Wa ma lam nadzkurhu, dan apa-apa, yaitu maksudnya buah-buah yang lain yang lam nadzkurhu, yang tidak kami sebutkan. Paham kalimatnya? Jadi buah-buah yang beliau telah sebutkan, ya, buah dari rukun Islam ini, dan juga buah yang lain yang tidak beliau sebutkan di sini, itu taja'alu minal ummati, menjadikan dari umat ini ummatan islamiyatan tahiratan naqiyatan, menjadikan dari umat ini umat Islami yang tahira, suci dan naqiyah, bersih. Tadinu lillahi dinal haqqi, yang mana umat ini beragama kepada Allah dengan agama yang benar. Wa tu'amilul khalqa bil adli was sidqi, dan umat ini tadi ya bermuamalah dengan makhluk ya dengan adil dan jujur. Li'anna ma siwaha min syara'i'il islami, karena sesungguhnya apa yang selainnya, selain dari pondasi-pondasi ini tadi, selain rukun-rukun Islam ini tadi, min syara'i'il islami, dari syariat-syariat Islam yang lain, yasluhu bisolahi hadhil ususi, itu akan baik. Perhatikan, selain dari rukun-rukun Islam ini, dari syariat-syariat Islam, itu akan baik dengan baiknya pondasi-pondasi ini, baiknya rukun-rukun Islam ini, ya. Watasluhu ahwalu al-ummati bisolahi amri diniha, dan akan baik keadaan umat Islam ini dengan baiknya perkara agamanya, ya. Jadi kalau umat Islam ini akan ingin keadaannya menjadi baik, maka itu sesuai dengan kebaikan perkara agama umat ini. Ketika agama umat ini baik, pemeluk agama Islam ini betul-betul dia berpegang teguh dengan agamanya yang hak, yang benar, menunaikan syariat-syariat Islam, maka niscaya keadaan mereka akan baik. Wa yafutuha, dan akan terluputkan ya dari umat ini ya min salahi ahwaliha, dari kebaikan keadaannya, nah, akan terluputkan atau hilang dari umat ini kebaikan keadaan umat ini biqadri maghfataha min salahi umuri diniha, ya, sesuai dengan kadar apa yang terluputkan atau apa yang hilang dari umat ini dari kebaikan perkara agamanya, ya. Jadi hilang kebaikan keadaan umat ini sesuai dengan kadar hilangnya perkara agama yang ada pada umat, ya. Baik. Kemudian beliau sebutkan dalil tentang hal tersebut. Kata beliau rahimahullah, wa man arada istibanata dzalika, dan barang siapa yang ingin ya istabana tadzalika, mendapatkan kejelasan ya tentang hal tersebut, falyaqra qaulahu ta'ala, falyaqra, fal lam di situ lamul amr ya,
Lamul amr itu ketika dia terletak setelah fa dan setelah waw maka dia disukun. Asalnya dikasrah. Ya, liyaqra. Tetapi ketika dia terletak setelah fa dan setelah waw maka dia disukun. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yukrim jaru wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kan disukun, fal yukrim jaruhu, karena dia memuliakan apa? Tetangganya. Baik. Fal yaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, ya, penduduk negeri, kalau seandainya penduduk negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna, niscaya kami bukakan alaihim, atas mereka, barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Apa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, datang kepada mereka siksa kami di waktu malam, ya, dalam keadaan mereka itu tidur. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, apakah mereka merasa aman? Ya, apakah penduduk negeri itu merasa aman, ya, dari datangnya siksa kami di waktu duha, ya, sedangkan mereka itu sedang bermain. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Dalam surat Al-A'raf 96:99. Maka kata beliau, wal yanzur fitari khiman sabaqah. Wal yanzur, maka hendaklah dia memperhatikan fitari khiman sabaqah, memperhatikan sejarah orang yang terdahulu. Fa innat tarikha ibratun liulil albabi, karena sesungguhnya sejarah itu adalah ibrah, ya, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, wa basiratun, ya, fa innat tarikha ibratun liulil albabi wa basiratun, dan juga sebagai basirah liman lam yahul duna qalbihi hijabun, bagi orang yang hatinya itu tidak terhalangi oleh hijab, ya, tidak tertutupi oleh hijab. Wallahu al-musta'an. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Adalah kemudian diperhatikan, dibaca dengan baik. Jangan kemudian sekedar dibaca saja tanpa memperhatikan maknanya, karena berbeda ketika kita membaca dengan betul-betul memperhatikan dan dengan sekedar membaca saja, maka akan berbeda. Kita akan mendapatkan banyak faedah dan akan mendapatkan ilmu ketika kita betul-betul membaca apa yang kita pelajari, mengulang apa yang kita pelajari dengan memberikan perhatian. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.